Buat lo para pecinta film semi, lo harus tahu nih film yang ini. Keren banget sumpah. Tapi sebelum lo cari filmnya, simak dulu deh ya alur ceritanya supaya lo tahu nih seperti apa isi film ini. Di film ini menceritakan tentang seorang influencer nih yang selalu diteror oleh cewek yang posesif. Tapi menurut gua ini adalah karma nih, karena banyak banget nih cewek-cewek cantik yang dicus sama dia. Salah satu cewek yang dicus sama dia nih, waduh, si Tiffany Gray nih, cewek TikTok yang sangat cantik jelita. Sehabis ngobrol kenalan, lalu Tiffany diajak gabung nih sama teman-teman yang lain. Pas mau gabung biasalah kenalan dulu gitu dan direspon oleh teman-teman yang lain. Sehabis kenalan, si Tiffany langsung duduk sambil menikmati lampu remang-remang dunia gemerlap di tempat itu. Dan tak lama kemudian teman yang lain pada bikin live nih, sementara Tiffany lagi ahem-ahem. Namun ketika teman-teman yang lain melihat pemandangan yang indah itu, akhirnya ya udah deh dimasukin ke dalam live. Setelah itu si Tiffany pun diajakin main dokter-dokteran deh. Lanjut yang kedua, nah ini dia nih cewek posesifnya, dia nggak sengaja nih ketabrak lagi jalan. Seperti biasalah, sebelum diajak beranjak lebih jauh disuruh gabung dulu deh tuh sama teman-teman yang lain. Habis itu baru deh tuh terpisah dari keramaian. Dan cewek posesif yang bernama Mina ini akhirnya diajak ke dalam mobil deh tuh. Buat ngapain lagi coba kalau bukan main dokter-dokteran. Keesokan harinya si Mina datang ke rumah si cowok nih, kita anggap aja nama cowok itu si Toto ya. Baru juga masuk si Mina udah nyosor aja nih. Ya udah deh, nggak usah pakai lama ya gak. Sehabis main dokter-dokteran, si Mina langsung pulang deh tuh. Lanjut ke scene yang berikutnya. Nah ini nih cewek target yang ketiga. Tapi baru aja 3 ronde si Mina datang. Dia datang ngamuk-ngamuk tuh, udah kayak cacing kepanasan. Cewek target yang ketiga aja sampai nggak bisa ngomong. Kata si Toto, kita ini cuma temenan. Temen? Masa temen lo pakai? Kata si Mina. Mendengar itu cewek target yang ketiga pun langsung kaget. Kata si Mina, udah berapa banyak cewek yang lo dekem? Nggak banyak kok, target gue cuma 10, kata si Toto. Gila lo, emang lo pikir cewek itu kue lapis? Kata si Mina. Udah. Akhirnya si Mina pun diusir sama si Toto. Abis ngusir si Mina, akhirnya mereka pun lanjut lagi nih 10 ronde. Siang-siang si Toto mau pergi fitness nih, namun dipantau sama si Mina dari jarak jauh. Pas mobilnya si Toto jalan, tak lama kemudian si Mina pun nguntit nih dari belakang. Abis turun dari mobil mulutnya asem, si Toto ngerokok dulu deh tuh ya. Dan tak lama kemudian lanjutin lagi deh tuh ke tempat fitness. Sementara si Mina masih nguntit nih dari belakang. Namun karena langkah si Toto sangat cepet, akhirnya si Mina kehilangan jejak deh tuh. Besoknya si Toto datang ke bar lagi nih, tapi dipantau lagi nih sama si Mina dari jauh. Dan tak lama kemudian akhirnya dia pun menghampiri si Toto. Dan si Toto pun langsung kaget, ngapain lo di sini? Kata si Toto. Gua mau ikut gabung, emang nggak boleh? Kata si Mina. Nggak boleh, lo harus pergi dari sini. Si Toto pun langsung sewot. Abis perang mulut, tak lama kemudian si Mina pun pergi. Lanjut ke sini yang berikutnya, si Toto lagi fitness nih. Dia fitness sambil live, maklum lah influencer. Namun tiba-tiba si Mina muncul nih sambil bawa minuman. Si Toto pun langsung kaget, kata dia, bisa gak sih lo jangan ganggu gue cuma mau ngasih minuman kok, kata si Mina. Namun ketika si Mina ngasih minuman, si Toto pun langsung pergi. Sepulangnya dari fitness, waduh, si Mina ternyata ngikutin si Toto terus nih. Dia ngikutin si Toto sampai ke atas. Widih, pas nyampe di atas, wah ternyata si Toto udah tahu nih kalau dia diikutin. Lo ngapain sih ngikutin gua mulu? Kata si Toto. Gue ini cinta sama lo tuh. Pergi. Si Toto langsung kesel. Dan tak lama kemudian si Mina pun langsung pergi. Lanjut yang keempat, baru juga 1 ronde nih. Tiba-tiba si Mina muncul. Toto langsung turun dari mobil. Lo ngapain sih? Nah lo ngapain sama cewek itu? Kata Mina. Itu siapa sih Toto? Lo diem aja deh, ini cowok gue tahu. Kita ini cuma temenan, kata si Toto. Tapi gue ini cinta sama lo tuh, kata si Mina. Si Mina pun mau ditabok sama si Toto, tapi nggak jadi karena banyak orang di situ. Dan tak lama kemudian si Mina pun langsung pergi. Sore-sore si Toto lagi enak bobo nih. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas pintu dibuka, si Toto pun kaget, ternyata si Mina. Pergi lo, kata si Toto. Gue pengen ngomong sebentar Tok, tolong bukain, kata si Mina. Karena kasihan, akhirnya pintu itu dibuka juga dia sama si Toto. Ternyata si Mina membawa makanan dan langsung memberikannya ke Toto. Dan tak lama kemudian si Mina pun langsung minta maaf sama si Toto kalau ada salah gitu. Ya udah, gue maafin deh, tapi lu jangan ikutin gue mulu, kata si Toto. Lu mau ngopi gak Tok? Gue bikinin nih. Akhirnya si Mina pun membuat kopi untuk si Toto. Namun si Mina memasukkan obat tidur nih dalam kopi dan memberikan kopi itu kepada si Toto. Si Toto pun meminum kopi itu sampai habis dan tak lama kemudian dia pun tepar. Pas si Toto sadar, waduh, dia kaget banget nih. Ternyata si Mina udah ada di atas badan dia. Tangan dia diikat dan setiap hari dipaksa main dokter-dokteran. Waduh, ceritanya langsung dilengkap aja deh ya, karena si Toto ini udah sering banget disiksa. Akhirnya dia punya rencana nih. Saat si Mina ngajakin main dokter-dokteran, kata si Toto, nggak enak nih main dokter-dokteran kalau tangan keikat. Mendengar itu si Mina pun langsung melepaskan tali yang ngelipet di tangan dan kakinya si Toto. Mereka pun langsung main dokter-dokteran, tapi pas si Mina lagi nengok, debret, botol melayang di kepalanya Mina dan Mina pun tepar. Dan tak lama kemudian si Toto pun langsung kabur. Keesokan harinya si Toto dipanggil nih sama polisi. Dia dilaporin sama si Mina karena kekerasan. Tapi karena duit si Toto kurang, akhirnya diminta damai nih, dan si Mina pun langsung mencabut laporannya. Dan si Toto langsung meninggalkan si Mina. Singkat cerita, di saat si Toto lagi tidur, dia ngimpiin kejadian yang kemarin nih.
Pas dia terbangun tiba-tiba ada si Mina di dekatnya. Saat si Mina lagi bikin makanan, rambutnya langsung dijambak dan dibanting ke kasur sama si Toto. Dia dipaksa main dokter-dokteran dan tak lama kemudian akhirnya dibunuh. Karena si Toto ini seorang influencer, pas ditangkap polisi ya udah deh akhirnya rame deh tuh media sosial. Tok cewek cakep kayak gitu malah dibunuh. Kalau gue sih malah gue kawinin yoi. Ini lanjutan video yang kemarin ya guys. Kemarin belum selesai, gue keburu lemes gara-gara kurang ngopi. Ya udah nggak usah pakai lama deh, langsung aja nih disimak. Let's go. Wah ini film keren juga nih guys. Menceritakan tentang seorang wanita cantik yang tergila-gila dengan anime cosplay. Pokoknya ini film keren abis. Langsung aja deh nih disimak alur ceritanya. Nah si cantik ini nih yang terobsesi dengan anime cosplay. Hampir setiap hari tuh dia bikin cerita hayalan. Tapi cerita animenya anime jorok guys. Kayak gini nih cerita anime yang dia bikin. Ceritanya ada cewek deh tuh yang mau bertarung dengan ninja. Pertarungannya itu mirip main game. Habis masang kuda-kuda akhirnya mereka bertarung deh tuh dengan sengit. Pokoknya cerita anime yang dibikin sama si cantik ini keren banget itu ya. Dan si ninja kalah deh tuh sama gadis cosplay. Namun setelah topengnya terbuka dan si ninja itu menyerang balik, tiba-tiba anjay, masa gadis cosplaynya dicipok. Dan ketika gadis cosplaynya itu dibanting, widih mereka langsung guys. Langsung dipotong aja deh pas bagian yang ini. Soalnya panas banget guys cerita animenya. Namun tiba-tiba hayalannya sedikit terganggu gara-gara ada yang ngetok pintu. Pas dibuka ternyata bokapnya ngebawain paket. Paket itu adalah kostum cosplay yang dia beli. Namun kata bokapnya, lu ngapain sih beli-beli gituan, itu kan kostum anak kecil, lu kan udah gede. Azik. Langsung diem deh tuh si cantik. Keesokan harinya ada kontes anime nih, si cantik ngikut. Namun pas udah di dalam dia nggak sengaja nih nabrak cowok. Basah deh tuh ya. Langsung pergi deh tuh masuk ke ruang ganti buat ngelap bajunya. Namun pas lagi ngeringin penutup tete ada cewek cowok nih yang masuk. Karena takut akhirnya si cantik pun ngumpet. Dan cewek cowok itu ternyata mau dan mereka nya itu di sebelahnya si cantik. Udah gitu rambut wig cewek ini kan dilempar kena si cantik deh tuh. Wah pokoknya pas di bagian yang ini ajib banget deh guys. Pas udah selesai si cewek ini mau nyari wignya, wignya malah dilempar sama si cantik. Ya udah jadi ketahuan deh tuh. Karena penutup teteknya masih basah, akhirnya dia nggak pakai penutup tete deh tuh. Tapi justru dengan tampilan yang seksi kayak gini dia jadi terkenal guys. Jadi banyak deh tuh ya yang respon minta foto sama dia. Sampai akhirnya pas diumumin nama panitianya dia yang menang. Jadi juara deh tuh ya. Namun pas di rumah malah diomelin sama nyokapnya. Kata nyokapnya, lu ngapain sih ikut-ikut ginian, daripada jadi cosplay mendingan jadi presiden. Azik. Bokapnya sih diem aja nggak bisa ngomong dia. Singkat cerita si cantik difoto nih sama cowok yang tadi Jadi cowok ini selain ketua panitia dia juga seorang fotografer. Namun di sela-sela ngejepret lama-lama si cowok ini jadi nafsu nih. Sampai bengong asistennya. Pas si cantik dideketin jadi menghayal deh tuh dia. Kayak biasa menghayal jorok deh tuh. Panas nih guys, langsung dilewatin aja ya. Dari yang berikutnya dia difoto lagi nih. Sekarang tampilannya pakai senjata. Widih mantul deh tuh ya. Posenya juga makin seksoy abis. Namun kayak biasa deh tuh nafsu lagi cowoknya. Ya udah langsung digenjot deh. Panas nih guys. Dipotong aja ya bagian yang ini. Di hari berikutnya gitu lagi guys. Abis dipoto main lagi deh. Tapi untuk yang kali ini jadi bumerang nih buat si cantik. Karena tanpa sepengetahuan dia direkam sama cowoknya. Terus disebarin kemana-mana. Ya udah pas keluarganya tahu abis deh tuh diomelin. Kata nyokapnya, orang-orang pada nyoblos di TPS. Tapi kenapa ini lo yang dicoblos? Asik. Terus gantian sekarang bokapnya yang ngamuk. Kata bokapnya, lo kalau mau jadi presiden bilang, nanti gue suruh semua orang supaya pada nyoblos lo. Asik. Karena malu si cantik pun langsung kabur deh tuh. Lalu dia curhat sama temennya. Nah pas dia menghadiri acara pentas karena semua orang udah pada tahu, ya udah digangguin deh tuh dia. Namun pas lagi digangguin cowok yang pernah nabrak dia ngebantuin deh tuh. Ya udah jadinya demen deh. Terus besokannya lanjut ketemuan deh. Terus mereka jadian deh. Terus cipokan deh. Terus saling mencintai deh. Terus saling menyayangi deh. Terus mau ngapain lagi coba, ajib nih guys. Eits, untuk bagian yang ini nggak boleh dikasih lihat. Asik. Singkat cerita temennya ngasih tahu nih kalau videonya itu semakin disebar. Pas dilihat langsung nangis deh tuh ya. Karena malu akhirnya dia tinggal di hotel nggak mau pulang ke rumah. Pacar sama temennya berusaha untuk nenangin dia, tapi tetap dia nggak mau keluar karena malu. Ya udah akhirnya bokapnya dia tuh turun tangan. Setelah berbagai cara bokapnya nenangin, akhirnya mau keluar juga deh. Langsung minta maaf deh tuh si cantik sama bokapnya karena udah bikin malu. Pokoknya top Marco top. Kalau lo nggak tahu nama judul filmnya nih catet. Oke kita lanjut lagi film yang berikutnya. Wah ini juga nampol nih film guys. Menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bekerja sebagai room service. Nah ini dia lagi diwawancarain saat lagi ngelamar kerja. Dan besokannya langsung kerja deh tuh. Biasa deh tuh ya, untuk awal diajarin dulu sama senior. Diajarin deh tuh cara bersihin kamar kayak gimana. Namun pas dia lagi ngebersihin tempat tidur, widih nemuin balon dia. Kata seniornya, yang kayak gini mah udah biasa. Asik. Setelah selesai training si cantik ini istirahat. Widih nonton bokep deh. Pas seniornya ngeliat marah deh tuh. Kata
kata dia, lu nonton bokep kenapa nggak ngajak-ngajak gue? Asik. Lain kali kalau nonton lagi ajak gue ya. Langsung pergi deh tuh seniornya. Keesokan harinya pas dia lagi mau ngebersihin kamar, di saat naik lift ada cewek cowok deh tuh yang ikut naik. Setelah pintu lift terbuka, jalan sebentar, Widih langsung aham cewek cowok itu guys. Ya udah si cantik ngeliat deh tuh. Pas cewek cowok itu masuk kamar, Widih langsung diintipin sama si cantik. Biasanya nonton bokep, sekarang nonton langsung ya gak? Jadi pengen deh tuh dia. Langsung direkam deh tuh ya sama dia buat nonton nanti gitu, asik. Namun pas lagi asik-asiknya ketahuan deh tuh sama seniornya. Udah langsung ditutup. Ah ganggu aja nih senior. Di hari yang berikutnya dia dapat tugas ngebersihin kamar cewek cowok itu nih. Namun pas dia mau ngebersihin tempat tidur, dia langsung ngebayangin aham-aham yang kemarin tuh. Dan di dalam hayalannya dia ikut main guys. Wah pokoknya lo lihat aja deh film aslinya ya. Pokoknya film ini dijamin top marko top. Oke, buat episode yang berikutnya gantian nih. Khusus buat para pecinta film semi Korea. Buat lo yang baru gabung jangan lupa deh tuh diklik tombol subscribe-nya. Jangan sampai nanti ketinggalan jauh. Orang-orang udah pada tahu, lo baru tahu, asik. Oke deh guys, jangan lupa ditonton episode yang berikutnya. See you.